Saat ini kita ada di sebuah kampus yang ada di Jakarta. Kita di sini ketemu sama klien kita, orang tua. Di sini dia ingin mencari anaknya. Dia kuliah di sini nih. Nah, seperti apa ceritanya dan kenapa anaknya selama ini nggak kuliah? Nanti kita ketemu sama klien kita. Ayo langsung ke sana. Janjian di kampus anaknya, masih di daerah Jakarta. Permisi, Ibu Siti kan? Iya. Oh, iya. Oh ini. Halo Ibu, ini siapa? Oh, Ibu. Nadia. Oh klien iya. kita. Klien kita kali ini namanya Ibu Siti. Dia ditinggal pergi sama anaknya, seorang perempuan lagi. Umur masih 19 tahun dan masih kuliah. Ibu udah dari dalam, udah ngomong sama ini belum? Udah, justru itu kan tadi pihak kampus bilang anak saya tuh mau di DO, Mas, Pak. Karena katanya udah 2 bulan yang nggak masuk kampus. Astagfirullahaladzim. Saya bingung, saya udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu gitu, Mas. Ini anak kita ngilang 1 hari saja, kita udah panik, udah bertanya-tanya, pasti udah lapor polisi kok 2 kali 24 jam. Ini udah 2 bulan loh. Oh, saya harus cari kemana lagi? Saya udah tanya semua temennya, nggak ada yang tahu. Ini temennya nggak ada yang tahu Mbak sama sekali? Enggak, tiba-tiba dia ngilang gitu aja, nggak ada kabar. Gue belum ngobrol banyak sama klien kita, tiba-tiba. Ini acara apa ya? Izin nih kita nih. Hah? Ada izinnya nggak ini? Kalau nggak ada izinnya bisa saya perkarakan ini. Nanti ada orang kita Pak yang ngurusin Pak. Ada orang kita Pak yang ngurusin Pak. Kalau Pak dulu, ya ntar suratnya ada dulu nih, nggak bisa ini. Mendingan mas-mas dan bapak ini ikut kami ke pos untuk mendata bahwa nanti akan datang surat izinnya gitu ya. Yaudah saya aja Pak, saya aja Pak ya. Ayo, silakan. Ini kan sebenarnya kita ini cuma ngobrol-ngobrol aja loh Pak, ini sebenarnya nggak ada syuting sama sekali. Akhirnya gue berusaha untuk kasih pengertian mereka, ngasih penjelasan mereka, dan gue di situ harus buat laporan bahwa kita di situ mau membantu klien kita yang lagi mencari anaknya hilang. Dia ini nyariin anaknya, dan ternyata dia minta ketemuan di kampus ini. Ini kampusnya anaknya juga, anaknya kuliah di sini. Bapaknya juga udah nggak pulang-pulang, gitu, segala macam saya kan gitu. Terus udah gitu nggak pernah kirim anaknya. Kan saya kan terpaksa harus cari uang sendiri. Tapi dia terlalu nuntut uang dan uang gitu. Saya bingung. Sekarang jam 10 ya? Ya. Berapa personil yang datang yang dilibatkan, silakan berapa orang? Di mana Pak? Sini Pak. Dan pas gue lagi ngisi administrasi, lagi tanda tangan di situ, tiba-tiba. Siapa? Ibu. Pak, sebentar Pak. Ibunya jangan ditarik. Tolong dong yang lain mana sih? Ya aman tolong. Bapak ini siapa? Apa sih Pak? Bapak ini siapa? Bapak ini ngapain? Mau ngapain Bapak? Hah? Siapa ini Bapak? Hah? Bapak mau ngapain ini? Hah? Bikin. Loh. Tim berusaha untuk mencegah mereka, tapi ini kasar banget mereka ini. Mereka membabi buta, akhirnya dipaksa sama mereka untuk ngikut mereka dan kemudian mobilnya luncur. Mobil. Panggil dong mobil. Akhirnya tim kita berusaha ngejar di situ pakai mobil, ngejar orang yang berusaha nyulik itu. Ya tadi siapa? Kok bisa tiba-tiba datang ke situ loh? Aku nggak tahu itu siapa. Pak, masih ada nggak Pak mobilnya Pak? Hah? Kan ada plat nomornya tadi, kita kan baru aja tadi kayaknya. Kita sempat kehilangan jejak loh, kemana ini mobil? Kok nggak ada, ini kemana ini mereka? Kamu namanya siapa? Nadia teman deketnya? Iya, aku sahabatnya Fitri. Astagfirullahaladzim, kenapa tadi ibunya? Takutnya kenapa loh ini ibunya? Pak, jangan sampai hilang Pak, buruan Pak. Nah nggak lama kemudian kita cari sepanjang jalan, mobil ini nongol lagi. Ayo itu mobilnya Pak, pepet Pak. Sebentar Pak, dia mau ngapain? Dia mau berhenti Pak, dia mau berhenti Pak. Pak, dia mau berhenti Pak. Hajar Pak. Astagfirullah. Mobil ini berhenti ngasih sen kiri dan kemudian pintu dibuka, didorong klien kita Bu Siti ini ke jalanan. Ayo.
Ibu. Ibu nggak apa-apa, ha? Astagfirullahaladzim. Ibu nggak apa-apa ini. Hah? Anak saya, Mas. Siapa tadi itu siapa, Ibu? Itu yang saya bilang katanya anak saya pinjam uang sama bosnya dia, Mas. Tapi saya nggak tahu. Katanya anak saya pinjam uang sama bosnya dia. Berapa nominalnya? Saya nggak tahu uang itu untuk apa gitu, Mas. Kok yang diculik ibu bukan anaknya? Atau jangan-jangan anaknya ibu di bawah mereka? Dia nyari anak saya. Dia pernah datang ke rumah saya, gedor-gedor pintu saya. Saya jadi takut, Mas. Astagfirullahaladzim. Berarti ini bukan yang pertama kali? Bukan. Siapa nama orang yang dipinjemin uangnya, Ibu? Pak Aryo, kalau nggak salah Pak Aryo. Pak Aryo namanya. Ibu tahu tempatnya? Saya nggak tahu tempatnya. Tapi kan nggak boleh seperti ini, Ibu. Mereka walaupun ini hutang piutang, tapi nggak boleh main menculik gini, nggak boleh. Ini udah melanggar hukum ini. Saya bingung, saya harus bagaimana, Mas? Saya Ibu bingung. tadi di mobil diapain aja Bu sama mereka? Saya cuma diancam, Mbak. Karena Diancam saya nggak, apa? dia nyari anak saya nggak ketemu. Dan dia nggak percaya kalau anak saya itu sudah 2 bulan nggak pulang. Dia nggak percaya sampai saya dipikir Ibu bohong. ngomongin. Iya. Ibu Siti ini trauma, dia ketakutan. Di dalam mobil dia ancam. Dia dipaksa untuk bayar hutang anaknya. Berarti anak ibu nggak sama mereka ini berarti ya? Iya. Dia aja nyari anak saya, Mas. Iya makanya ini siapa nih? Kamu nggak tahu anaknya di mana kira-kira? Ada temennya nggak atau siapa nggak kira-kira yang bisa kita tanyain? Nadia ini kan temennya. Harusnya minimal Nadia ini tahu apa yang terjadi dengan Fitri. Dia anak perempuan saya satu-satunya, Nadia. Tante, maaf. Jadi si Fitri itu sempat bilang sama aku kalau Iya. dia nggak betah di rumah. Fitri ini merasa dikekang. Dia nggak cocok sama ibunya, makanya dia pergi meninggalkan rumah. Katanya tante suka maksa-maksa dia terus. Maksa-maksa apa maksudnya? Iya, yang bikin dia nggak nyaman di rumah dan sampai dia pergi dari rumah. Dan dia udah pergi sama ibu katanya. Astagfirullahaladzim, Mas. Anak saya. Maaf tante. Dia bilang seperti itu. Iya. Benci sama ibunya, Dan dia kenapa? nggak mau nganggap ibunya lagi. Mungkin dia terpengaruh sama temennya nggak ini? Ada nggak teman deket dia? Kita tanya sama Nadia, di mana Fitri? Dia bilang dia nggak tahu di mana Fitri. Tapi yang dia tahu Fitri ini punya pacar. Kenapa nggak bilang? Tadi kan aku Kamu nggak nanya. cerita gitu loh. Saya sendiri ibunya nggak tahu anak saya dulu punya pacar. Seharusnya kamu bilang kalau anak saya kenapa-napa bagaimana coba? Nah di situ kan berarti Nadia tahu sesuatu. Kita tanya siapa nama pacarnya? Hendy, Mas. Udah berapa lama pacaran sama Hendy? Udah 2 bulan. Tolongin Mas anak saya, Iya, Mas. Ibu, Tolongin, Mas. Enggak, Hendy ini kuliah atau apa kerja? Dia biasa nongkrong di tempat kuliahan. Tempat kuliahnya? Tempat kuliahan. Oh satu kuliah ini. Yaudah kita cari Hendy deh. Tahu kan, kenal kan? Dia kenal. Akhirnya kita menuju ke kampusnya Fitri lagi. Tahu tempatnya ya? Namanya siapa tadi cowoknya? Namanya Handi. Handi. Sebelah mana kantinnya? Kantinnya sebelah sana. Yuk kita langsung ke situ. Kita nanya di situ sama teman-temannya Hendy, sama anak mahasiswa yang ada di sana. Lihat Hendy nggak? Lihat Hendy nggak? Mereka bilang dia nggak lihat atau mungkin nggak kuliah pada saat hari ini. Orangnya kayak gimana, Nadia? Orangnya tinggi, putih. Oh, tinggi putih. Ya, dia Ya, Pak, numpang nanya, lihat yang namanya Handi nggak ya? Hadi. Handi. Hadi. Gak lihat. Nggak lihat ya? dia apa ya? Iya, makasih ya. Nah, Hendy begitu disebut namanya, dia ngelihat Nadia. Dia panik, dia berdiri dan kemudian kabur. Andi, hei. Siapa itu Andi? Andi, kejar kok. Langsung sama tim kita kejar, dia lari sekenceng-kencengnya. Pak. Sampai akhirnya ada angkutan umum, dia naik ke angkutan umum loh. Buru-buru kita kejar, kita langsung masuk angkutan umum juga, kita paksa dia di situ untuk ngaku. Ngapain lu kabur? Maksudnya apa? Lu ngapain?
Hah, lu ngapain kabur? Hah? Ngapain lu kabur? Ngapain lu kabur? Hah? Gua nanya lu ngapa? Enggak, kenapa lu kabur? Lu Handi kan? Aduh, ini pada kemana lagi coba? Itu kenapa sih kamu kok nggak panggil aja, nggak teriakin aja langsung? Dianya udah kabur duluan. Aku udah sempat kamu teriak, kamu kan kamu kenal yang kan? kenal. Iya, aku kenal sama dia. Mana lagi coba kita ada yang tahu nggak sih tadi Mandala kejarnya ke arah mana? Iya, gua Handi. Lu ngapain kabur? Hah? Saya kira orang nagih utang. Jadi ternyata Hendy ini kabur karena dia pernah didatangin sama debt collector. Nagih utang, emang kita pakai antaranya nagih utang apa? Nah, kalian siapa sih? Hah? Kalian siapa? Gua mau nanya tentang Fitri. Fitri di mana? Lu pacarnya Handi kan? Dia udah nggak pulang 2 bulan loh. Ya, gua pacarnya. Gua pacar si Fitri. Kalian siapa nyari si Fitri? Dia nggak mungkin masih di dalam area kampus ini, pasti udah naik angkot tadi kayaknya. Naik angkot? Aduh, harusnya foto mana? Gue nggak ngerti daerah sini loh. Ya Allah, angkot mana? Nanti gimana? Hasil bandaranya juga kemana sih dia? Iya, dia nggak bawa HP-nya lagi, HP-nya ada tuh. Gua disuruh orang tuanya untuk nyariin dia. Dia udah nggak pulang 2 bulan loh. Jangan-jangan lu bakal kabur ya? Fitri minjem uang sama orang. Akhirnya bodyguard dateng. Jadi ternyata Hendy ini kabur karena dia pernah didatangin sama debt collector, sama preman-preman. Ya dipaksa untuk ngasih tahu di mana Fitri. Kamu sih nggak bilang dari kemarin-kemarin. Mana dia nggak mau Harusnya kamu bilang. cerita. Fitri nggak boleh Udah bilang. sekarang ibu sama Nadia nggak usah saling nyala-nyalain. Yang penting kita bareng-bareng. Nadia mau bantuin kita buat nyari Fitri ya Nadia Iya, ya. aku mau cari kok. Ini Pak, mana Pak angkotnya? Setelah kita paksa, baru keluar alamat. Selama ini dia pergi dari rumah, terus tinggal di mana dia? Dia sekarang tinggal di Jalan Manggis 2. Jalan Manggis 2. Ya, di daerah Jakarta Barat. Aduh, ini dia nih. Ini dia nih. Yang ujung udah larinya loh. Cepet-cepet langsung. Aduh, udah ketemu. Tadi udah ketemu sama Handinya. Dan Handinya bilang memang Fitri ini pernah cerita dia lagi ribut sama orang tuanya. Emang katanya ribut sama ibu. Ya dia nggak cerita, pokoknya dia kecewa sama ibu. Makanya dia nekat pergi dari rumah. Gitu. Sekarang dia tinggal di jalan apa tinggalnya tadi, Jok? Jalan Manggis 2. Dia tinggal di sana. Iya, kadang sama temennya dan tinggal di situ. Saya nggak tahu itu tempat apa, yang pasti tinggal di rumah di situ. Iya, dan dia emang dikejar-kejar dengan kolektor katanya. Ditanyain masalah utang. Saya nggak tahu kalau masalah itu, Mas. Makanya mending kita coba cari di jalan Manggis ya, bro. Cari ke sana Ibu ya. Duluan ke sana ya. Jalan Manggis 2 ya. Mas cepetan Mas biar ketemu Mas. Oke ya. Yuk, kita ke Jalan Manggis. Nanti tunggu kabar dari Joko ya, Bu ya. Tim juga meluncur ke daerah Jakarta Barat. Sampai di daerah Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Manggis 2, kita kaget. Pak, numpang nanya Pak, Jalan Manggis 2 mana Pak ya? Mana Ibu? Oh di sini. Alamat yang kita cari ini ternyata di situ kayak tanah ditutupin sama triplek sama seng-seng di situ. Ibu kenal ini nggak Fitri Bu? Coba lihat dulu Bu. Enggak. Enggak. Coba tanya ke aja. Oh coba tanya ke sana. Ibu nggak kenal ya? Enggak. Ibu nggak kenal Mbak? Ya, makasih ya. Ya. Ini apa ini? Alamatnya benar tapi kok tempatnya seperti ini? Ini mah bedengan kali. Kenal nggak Pak nama Fitri? Nggak pernah lihat. Ini tempat apa Pak? Ini bedeng bekerja.
kenal ini nggak Fitri, Bu? Coba lihat dulu, Bu. Enggak. Enggak? Coba tanya sana aja. Oh, coba tanya ke sana. Ibu nggak kenal ya? Enggak. Ibu nggak kenal, Mbak? Ya, makasih ya. Iya. Ini apa ini? Alamannya benar, tapi kok tempatnya seperti ini? Ini mah bedengan kali. Kenal nggak, Pak, nama Fitri? Nggak pernah lihat? Ini tempat apa, Pak? Ini bedeng kerja. Oh, beda pekerjaan, bukan rumah ini? Bener Mas. Buat di sini. Nggak ada? Nggak ada sama sekali. Nggak ada perempuan sama sekali. Dulu juga nggak ada? Ya Allah Mbak, gimana nih Mbak? Ini udah lama berarti ini Pak ya? Hampir 1 tahun. Berarti Ya, bohong makasih dong, Pak ya. Andi. Makasih. Oh, dibohongin sama Handi ini. Dibohongin, dia bilang tinggal di sini. Nanya sama salah satu orang di sana, nggak kenal. Tanya lagi nggak kenal. Tanya lagi nggak kenal. Sampai orang-orang itu ngumpul semuanya. Kenal nggak Fitri? Kita tunjukin fotonya. Mereka bilang ini proyek sudah lama Mas, hampir setahun. Dan tidak ada yang namanya Fitri seperti Mas cari. Ya udah berarti dibohongin ini, aduh. Kita dibohongin ini sama Kita Handi cari nih. kemana lagi Mas kalau udah kayak gini nggak ketemu? Ya nanti biarin tim kita aja. Yang tadi yang ngejar itu, ya biar si Joko nanti coba ngecek lagi kampusnya. Akhirnya gue minta tolong sama tim, coba balik lagi kampus, cari namanya Hendy. Tanya dia kenapa dia bohong, kenapa dia ngasih alamat kita yang salah, kenapa? Coba tanya sama Handi lagi, dia bohong ini pasti. Sambil kita cari-cari informasi, mungkin Ibu Dari kamu mungkin dari Nadia mungkin temennya. Ya. sosial medianya, Nadia. Nadia tahu sosial medianya Fitri nggak? Tahu dong Instagram, Facebooknya, Twitter segala macam. Pasti kamu tahu dong. Ya, kamu bisa kan dicek sahabat ya. tuh, Pasti kamu tahu. Bisa dicek ya. Coba cari temennya dari situ ya, teman-temannya ya. Tolong ya, tolong. Ya. Sekarang kita sambil nyari ya. Ya Ibu yuk. Kita cari sosial media, kita tanya sama teman-temannya sosial media, akhirnya butuh waktu dan kemudian kita break hari itu juga. Ya, sekarang kita datang ke rumahnya klien kita, Ibu Siti. Kita akan coba melakukan pencarian lagi. Ya, janjian untuk jemput di rumahnya. Ya, katanya ada sedikit petunjuk untuk mencari di mana keberadaan anaknya. Ini rumahnya sebelah sini ya. Ini rumahnya. Udah ribut-ribut. Saya bisa jelasin. Bu, Ibu jangan marah dulu. Aku yang ngurus. Ibu. Kalau saya bisa jelasin. Biar aku yang ngurus. Tapi dia Diam anak saya, kamu, Bu. diam kamu, diam di sini. Bu. Jelasin, Bu. Ya Allah. Mana sini, Bu? Aku bilang, gak perlu. Ini urusan aku. Mereka cuma marah Urusan aku. Enggak, Ibu. Tujuan kita mau ngebantuin. Cuma ngebantuin, Ibu. Aku gak perlu. Kamu mencari anak saya. Diam kalian, diam kamu. Ibu, tujuan kita cuma ngebantuin, Ibu. Astagfirullah. 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 Aku bilang, aku gak butuh bantuan kalian. Pergi. Ibu, Aku Ibu. bilang pergi. Iya, Ibu. Pergi. Aku gak butuh bantuan kalian. Biar aku selesaikan Iya. sini. Pergi kalian, pergi. Ibu, astagfirullah. Pergi. Pergi. Pergi kalian, pergi semua. Pergi. Iya, iya, kita pergi. Kalau nggak ingin aku lebih marah lagi. Ini parah banget ini. Ini mertuanya benar-benar kayak orang. Aduh, mertua kayak gitu kelakuannya. Walaupun cuma mantan menantu, cuman nggak seharusnya kayak gitu. Kayak dorong-dorong. Aduh, ini basah semuanya. Kayaknya mertuanya ini benar-benar apa ya, stres banget nih. Nah, kamera di sini aja, jangan keluar. Nanti kalau misalkan keluar, dia tambah marah lagi. Coba biar gue nanti coba ngeliat ke dalam, takutnya kenapa-kenapa, Ibu.
Siti ini, takutnya nanti dia malah disiksa di dalam kan bahaya malah. Ya, mending kalian tunggu di sini aja. Iya. Ada yang kayak di Mandala dong, tolong siapa? Kaki ya, kalau kayak di Mandala ya, coba liatin deh. Kan nggak kelihatan. Ini deh, tolong. Mana ini dia ibunya? Oh, dia naik motor. Ojek. Ini dia. Ibu nggak apa-apa, Ibu. Ibu nggak apa-apa. Ibu bilang sakit, Ibu nggak apa-apa, Ibu. Astagfirullahaladzim. Ibu tadi kayak didorong, dipukul begitu ya. Ibu tadi kebuntur kepalanya ya didorong ya. Astagfirullahaladzim. Terus ini gimana sekarang Ibu keadaannya? Pusing tapi. Kenapa ya? Kepalanya sakit ya? Iya. Tadi kebuntur ya? Ya, di tembok sama ibu mertua saya. Ini Kok bisa sih Ibu? Kenapa mertuanya kayak gitu? Dia emang gak suka saya, Mbak. Dia selalu nyalain saya. Apapun saya nggak pernah benar gitu di mata dia. Selalu salah. Sampai anak saya pergi pun dia tetap nyalain saya. Sedangkan saya nggak tahu dia sebabnya pergi itu apa. Saya nggak tahu, Mas. Dan dia juga yang nyuruh suami saya untuk cerain saya, Mbak. Saya bingung, saya harus berbuat apa, sedangkan dia kan mertua saya. Saya nggak mau durhaka sama mertua saya, Mbak. Coba Ibu sabar dulu ya, mungkin mertuanya lagi kilaf, lagi ada masalah. Jadi dia seperti ini sama Ibu. Saya juga bingung nyari anak saya kemana, Mas. Iya, pelan-pelan kita sama-sama cari, Ibu. Iya, Mas. Mbak, kita cari Mbak anak saya. Ini bener Ibu, nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Ibu jangan dipaksain. Saya lihat-lihat kunci, saya ambil kunci rumah dulu. Ayo, Mas. Udah, nggak apa-apa, Ibu. Udah, Ibu jangan Udah, dipaksain. sendalnya Jangan, mana, nggak Ibu, apa-apa, sepatunya mana? Saya mau cari anak saya, Beneran sekarang aja langsung. Iya, nggak apa-apa. Udah, saya nggak kenapa-napa. Nanti kalau sama masalah lagi sama Ibu mertuanya gimana? Kan Nggak Ibu apa-apa, mertuanya Mas. ngelarang. Yang tadi. saya yang penting anak saya ketemu, Mas. Ya udah kalau begitu ya. Yuk, Mas. Pelan-pelan dulu Ibu, pelan-pelan dulu. Loh, kenapa Ibu? Hah? Kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa Ibu? Astagfirullahaladzim. Itu orang yang Kenapa, nyari Ibu? saya itu. Itu anak buahnya Aryo. Dia kemarin, jangan kemarin, ngapain lagi? Ibu. Iya. Ya Hah? Allah, dia ngapain datang ke sini? Setan. Tutup. Setan. Pintu belakang. Pintu belakang. Tutup. Astagfirullahaladzim. Tutup Ibu, bentar. Ya Allah. Kenapa Ibu? Kenapa kita hadapin aja, nggak apa-apa Ibu. Ya, Saya takut. ya Ibu tunggu sini ya, saya coba tanyain ya. Biar tim kita Ya, yang itu kan keluar. orang kemarin yang nyulik Ibu kan? Iya. Daripada Yang kayak nyulik gini Ibu, kan? terus Ibu. Tuh, Hah? Ibu. Saya takut, dia nggak akan pergi dong Ibu. Itu orang yang kemarin Bu, saya ingat yang kumis itu Ibu, udah sama Iya, orangnya. Iya. Dia nggak akan pergi dong Ibu kalau kita nggak ngusir. Kan bisa Ibu, kita tanya, kita lawan. Hah? Nanti tambah rame, Mas. Jangan. Udah nggak apa-apa, Ibu tunggu di sini, saya temenin biar tim kita deh coba. Ibu ya. Ngaku gitu. Nggak ada dia. Udah nggak ada deh. Udah yuk kita cari anak saya aja yuk. Udah Mana pergi. nggak ada Jadi dia? maksud dia datang tuh apa sih Bu, buat ngobrak-ngabrik gitu doang Iya, ya? dia mau nagih utang sama saya nggak tahu. Nggak ada Bu, dia. rumahnya. Coba tadi Ibu, harusnya tadi kan kita tanyain aja nggak apa-apa Ibu. Jangan, Mas. Hah? Itu orang yang sama Ibu. Yang sama yang nyulik Ibu, saya ingat banget kumisnya itu loh Ibu, saya Tapi ingat. dia kan kejam, Mas. Iya makanya itu nggak bisa dibiarin, Ibu kita bisa laporin ke polisi loh kalau dia kayak gitu Udah, terus. penting kita cari anak Macam-macam saya kayak aja, gitu. Mas. Kita cari Dia anak bahkan saya. terus-terusan gitu loh Bu. Ya Allah, Utangnya berapa sih Bu? saya juga nggak tahu utangnya berapa karena saya juga Makanya. nggak tahu untuk apa gitu. Kita tanyain sebenarnya utang apa, ya kan? Ayo Mbak, Mas kita cari Mas. Iya. Iya, Bu, yuk. Iya Bu.
Setelah tim kita berusaha cari ke kampus dan tim kita dapat informasi tentang kos-kosannya Hendy. Tim kita dapat informasi tentang kos-kosannya Hendy, kita langsung meluncur ke sana. Misi, Pak. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, yang namanya Hendy kos di sini, Pak. Sampai kita kos-kosannya Hendy, di situ kita ketemu sama pemilik kos-kosannya, ibu dan bapak kos di sana. Oh, ada ya? Oh iya ya. Ya di belakang sana Ibu ya? Oh iya. Ya. Ini Bu ya, pojok sini. Oh iya, makasih Bu. Assalamualaikum. Kita ketok pintunya berapa kali, nggak ada jawaban. Andi. Oh, nggak ada kali. Nggak ada ya Bu ya? Oh nggak ada. Oh, jam berapa sekarang? Iya, Kuliah ini kali nggak ada dia, jawaban. apa ya? Oh dia berarti di kampus ini Bu ya biasanya? Sore biasanya ya. Jadi kita coba kampus saja. Ya Bu ya. Yaudah. Makasih ya. Makasih banyak ya Bu. Makasih Bu ya, maaf Bu ya. Yuk kita coba kampus saja. Pas kita keluar tempat kosnya, tiba-tiba tadi Bu kosnya bilang dia belum pulang, berarti ada kemungkinan dia masih di kampus. Kita langsung ke sana. Gimana? Andi! Andi, Joko kejar. Hendy baru aja datang dan melihat kita, dia kabur sekenceng-kencengnya. Langsung kita kejar, tim berusaha untuk menyegat, kita dangkep dia di situ. Kemana lu, ha? Lu mau kemana lu? Lu bohong lagi lu, ha? Beneran gua nggak bohong, Bang. Beneran nggak bohong apanya? Gua nggak bohong. Kita ke Jalan Manggis, ternyata itu rumah bedeng. Andi kasih tahu dong, Nggak Andi. ada namanya Fitri, ngapain ya. Andi. Kejar, kejar. Joko. Kejar. Andi. Lepas lu, Bang. Gua nggak bohong. Nggak bohong lah. Saya mohon kamu kasih tahu di mana lagi saya. Di situ Hendy minta maaf. Di situ Hendy ngaku salah. Dia janji dia akan ngasih tahu. Nah, di mana ngasih taunya Fitri ini? Gua akan kasih tahu. Ya udah kasih tahu. Buruan. Tapi tenang. Saya akan kasih apa? tahu. Cari aja si Fitri. Dia biasa yang di pangkalan ojek. Tempat ojek. Masa perempuan nongkrong di tempat ojek sih? Masa Emang Fitri itu pangkalan ojek? ojek? Bohong. Enggak, gua nggak bohong. Biasanya dia di situ. Bawa. Dia perempuan. Akhirnya kita jengkel. Udah dah lu ikut kita deh. Lu tunjukin di mana tempat pangkalan ojek itu. Bawa ke mobil ya udah. Di mana ini? Udah, Balik, udah ayo. nunjukin. Ada banyak tukang ojek di sini yang Ayo, mana? ayo. Ini atau yang ini? Di mana? Tukang ojeknya situ ayo, Bang. Hah? Gua tunjukin, bener gua tunjukin. Ditunjukin lah kita suatu tempat pangkalan ojek di situ. Kita samperin pangkalan ojeknya dan ternyata Mana perempuan yang mau perempuannya nggak mana? ada? Fitrinya mana? Nah ini suami Fitrinya saya. mana? Fitrinya mana? Nggak ada Fitrinya. Hah? Ngapain lu bawa buang mari? Gua dipaksa, Bang. Gua sebenarnya nggak mau ngasih. Gua udah bilang sama lu, jangan sampai tunjukin gua di sini. Di tempat pangkalan ojek itu dia ketemu sama seorang laki-laki yang namanya Edi. Dan di situ klien kita Ibu Siti kaget. Gua dipaksa, gua nggak tahu harus Selama ini gimana, tahu Bang. di mana aku. Nggak bakal gua kasih tahu lu. Loh, ibu ini siapa ibu? Apaan? Saya mbak. Ini mantan suaminya. Gua dipaksa, Bang. Gua nggak tahu lagi harus gua bilang jangan tunjukin gua di sini. Udah bilang aja di mana si Fitri. Apaan? Gua nggak bakal ngasih tahu. Ribut mereka berdua di situ. Ibu Siti nggak terima kalau ternyata yang memisahkan Ibu Siti sama Fitri adalah mantan suaminya. Mas, gua nggak mau dikasih Ya tahu. ini sebenarnya apa? Ini ada masalah apa ini sebenarnya? Kasihan ini. Lagi ngapain bawa ini? Bapak ini mantannya, Pak. Bapak mantannya. Iya, Pak sebentar. Pak, iya sebentar. Teman-teman
teman-temannya Edi di sini bantuin salah paham di sini teman-temannya. Akhirnya kita ribut sama semua tukang ojek di sana. Sama seperti ibu kamu. Pak, kasih tahu Pak, dia Ibu Siti pengen ketemu sama anaknya, Pak. Gimana pun juga, dia pengen ketemu sama anaknya, Pak. Pak, tolong dong, Bapak kasih tahu dong, Pak. Kagak bisa gua kasih tahu. Begitu. Ya, udah, jangan perempuan. Pak, kasih tahu Pak, dia Ibu Siti pengen ketemu sama anaknya, Pak. Gimana pun juga, dia pengen ketemu sama anaknya, Pak. Pak, tolong dong, Bapak kasih tahu dong, Pak. Kagak bisa gua kasih tahu. Begitu. Ya, udah, jangan perempuan. Bagaimanapun juga kan itu mantan istri Bapak, dia kan pengen ketemu sama anaknya. Bapak kalau ada masalah sama ibunya, anaknya jangan jadi korban dong. Kita ribut di situ, akhirnya kita ngalah. Tim kita berusaha mundur, kemudian kita ngintai dari mobil dari jauh-jauh di situ. Udah masuk aja, kita intai dia nanti. Yuk kita ke mobil aja, nanti kita intai. Jadi mantan suami ibu sebenarnya tahu di mana anak ibu berada. Makanya saya juga baru tahu tadi, Mas. Saya pikir dia nggak tahu. Berarti dia jahat sama saya. Ini kenapa ngumpetin, Ibu? Saya udah nyari kemana-mana, dia nggak pernah bilang. Sekarang ternyata dia yang nyimpen anak saya. Padahal dia aja nggak pernah ngasih nafkah ke anak saya. Sampai saya jadi kulit cuci kan. Masalah internal sama ibu sama suami ibu, coba diomongin baik-baik bisa nggak? Kalau anak ibu pergi dari rumah terus kemudian ke mantan suami ibu, berarti kan anak ibu ini ada sesuatu yang dia inginkan, makanya dia lebih suka sama bapaknya. Ya kan, coba ditanyain dari hati ke hati sama anaknya, kenapa dia ngelakuin itu? Pak, kita kembali lagi Pak, panggilan ojek kita ngintai dari jauh Pak. Jangan sampai ketahuan Pak ya. Ya ini kan kita udah kembali lagi ke tempat panggilan ojek. Iya, Mas. Terus mantan suami ibu masih ada di sana itu. Kalau kita balik lagi ke sana, dia tahu akan ribut lagi. Mendingan kita intai dulu di sini Bu. Iya. Ya dia mau kemana, dia pulang kemana, nanti kita cari tahu lewat sini. Kita intai ya. Tukang ojek yang ada di sana, pangkalan ojek yang di sana kita intai, dan nggak lama kemudian Pak Edi ini bergerak. Nah, itu dia tuh. Itu suami saya, mantan suami saya tuh. Tuh, belok kiri itu dia. Pak, ikutin Pak, jangan sampai lepas Pak. Kita langsung bilang sama driver kita, Pak, jangan sampai ketinggalan Pak. Ini pasti, Pak Edi ini pasti akan menunjukkan di mana Vivi. Kayaknya sih arahnya ke rumah mertua saya dia. Itu Pak, dia belok Pak, buruan Pak, buruan Pak, buruan Pak. Itu kemana sih, muter-muter doang ya? Saya lurus ke dia tuh. Itu Pak, belok Pak. Kita ikutin Pak Edi sampai akhirnya dia menuju perkampungan, dia menuju ke sebuah rumah. Dia berhenti Bu, itu di depan. Dia berhenti. Itu rumah mertua saya, Mas. Oh ya? Nah, itu Fitri. Itu anak saya itu. Aduh, berarti selama ini anak ibu di rumah sini. Ayo, sama. Di situ ada Fitri ternyata. Ibu Siti langsung turun, dia langsung deketin anaknya. Kamu tega. Pak, biarin dia ketemu sama itu anaknya, Bapak, Pak. ini kan anaknya, dia kan punya hak juga. Pak, jaga waktunya dong, harusnya dia berhak untuk ketemu anaknya juga dong. Ibu ini, ibunya sendiri sampai sendiri. Apa
Apa nih maksudnya? Iya mas, ini anaknya. Gue masih belum ngerti di situ. Hah? Siapa yang Ibu ini karena uang. Tega dia. Anaknya sendiri. Tapi kamu juga nggak sengaja sih. Nggak pernah ngasih nafkah sama dia. Nggak pernah ngasih nafkah. Dia di situ benar-benar marah di situ sama suaminya, diserang suaminya, dipukul suaminya, didorong sampai jatuh suaminya di situ. Ayo Fitri, kamu ikut ibu. Nggak mau, Bu. Fitri nggak mau pulang ke rumah. Kamu ibu tega. Ibu bisa sama Om. Dan dia berusaha untuk ngerebut tangannya Fitri di situ. Fitri diajak pulang ke rumah dan ternyata Fitri menolak di situ. Lepasin, Bu. Lepasin. Fitri nggak mau pulang ke rumah, Bu. Tapi kenapa? Ini demi kamu, Fitri. Biar kamu bahagia, hidup kamu bisa senang. Dengan Om Arya, kamu pasti bisa senang. Kenapa Ibu tuh selalu maksa Fitri buat nikah sama Om? Ibu dikasih uang kan sama dia? Di situ ternyata kebongkar semuanya. Ya, tapi semua itu untuk kamu, Fitri. Demi kamu, demi sekolah kamu, demi makan kamu, demi hidup kamu. Om Arya pernah datang ke rumah, Bu. Waktu Ibu nggak ada. Dia maksa Fitri buat masuk ke kamar, Bu. Istighfar, Ibu, ini anak Ibu sendiri loh. Ibu mau celakakan anak Ibu sendiri. Yang penting kamu sekitar itu, Fitri. Ibu jangan dikorbankan. Ikut Ibu. Kita berusaha sadarkan Ibu Siti di situ. Ibu sadar, Ibu istighfar, Ibu. Gak lama kemudian datang preman-preman di situ malahan. Ya Allah, Ibu nggak dengan Masih ada jual, cara yang Ibu. lain, Ibu, nggak seperti Ya itu. Allah. Ini apa Bapak? Ayo Fitri, kamu. Wah, pasti disuruh kan? Kami. Disuruh Pak Surya. Kamu harus diam, Ibu. Kamu harus sama Pergi, Om Bapak, Arya. pergi. Pergi, pergi. Pergi, Bapak. Gak ada urusan nih. Ini gimana ini? Pak, Gimana ini? Gimana ini? pergi. Gak ada gimana-gimana. Tuh, tanya mana yang tanya nih? Jadi Ibu lagi Ibu sama mereka. Ya, demi dia. Istighfar, Bu. Jual sendiri tuh anak Ibu, darah daging Ibu loh. Hah? Ibu tega? Itu terpaksa, Mas. Karena bapaknya nggak pernah nafkahin dia. Gak ada urusan. Gak ada urusan. Gak ada urusan. Pergi ya, Pak. Preman-preman akhirnya marah. Dia ngancem Ibu Siti. Ibu Ingat ya, lu punya utang sama bos gua. Kagak dibayar utang lo. Buat urusan Anda sama Ibu udah. Bawa sana ibunya, bawa sana, bawa sana. Bawa sana ibunya. Kalian nggak tahu permasalahan saya. Bukan caranya seperti ini, Ibu. Apa yang saya alami kalian nggak pernah merasakan. Gimana rasanya jadi saya, Mas? Cuma gara-gara kamu. Gara-gara kamu hidup saya ini hancur. Kamu nggak pernah nyenangin saya. Nggak pernah nyenangin anak saya. Kamu jahat. Kamu jahat. Ada cara lain untuk cari rezeki yang halal, Ibu. Nggak harus seperti itu, Ibu. Mas ngomong gampang, Mas, tapi saya ngerasain. Ibu harus yakin sama Allah, Bu. Pasti ada jalan, Ibu. Asal Ibu niat benar. Ibu harus yakin ya, Ibu ya. Kasihan Ibu, itu anak Ibu sendiri, darah daging Ibu loh. Jangan dijual, Ibu. Astagfirullahaladzim, Bu. Jangan, Bu. Nanti Ibu kena azabnya deh, ya Allah. Jangan, Ibu. Jangan, Ibu. Kita berusaha untuk kasih pengertian sama Ibu Siti. Walaupun dia masih
susah untuk menerimanya, tapi dia berusaha untuk pelan-pelan di situ untuk menerimanya. Naudzubillah min dzalik. Ya insya Allah nanti kalau ibu udah baik kan ibu minta maaf sama anaknya, minta maaf sama mantan suaminya ibu. Insya Allah nanti mereka bisa nerima ibu dengan apa adanya, bisa memaafkan ibu ya. Ibu ya, ibu ya. Ayo saya antar pulang ibu ya. Bagaimanapun juga anak itu adalah titipan, anak itu ada rahmat, anak itu ada berkah buat kita. Jangan disalahgunakan, jangan dimanfaatkan, apalagi sampai dijual. Naudzubillah min dzalik. Kita masih bisa menggunakan cara-cara halal, cara-cara yang diridhoi Allah, cara-cara yang berkah untuk mencari rezeki. Insya Allah kalau kita yakin Allah memberikan rezeki yang adil pada setiap hambanya, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki itu.